Oke, sama-sama Bapak Ibu coba kita klik blank project. Silakan. Ya. Kemudian kita mau memberi nama, silakan. Misalnya saya membuat project UNP1 misalnya ya. Hari pertama. Misalnya Bapak Ibu boleh memberikan nama yang lain atau ikut punya saya juga boleh. Kemudian selain title Bapak Ibu, di bawahnya ada tulisan description. Nah, itu adalah deskripsi menjelaskan ini proyek tentang apa. Boleh diisi, boleh tidak. Ya, kalau saya tidak saya isi. Nah, kemudian setelah itu ada file name. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui ini. Nah, nanti misalnya kan gini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Per 15 menit nanti, Envivo akan bertanya kepada kita, apakah filenya ini kita simpan atau tidak. Nanti per 15 menit dia akan menyarankan supaya kita save. Lalu kita save Bapak Ibu. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, sangat memungkinkan, apalagi nanti kita lagi download video misalnya. Kalau RAM laptop kita nggak kuat, itu sangat memungkinkan softwarenya tiba-tiba mati. Nah, kalau tiba-tiba mati Bapak Ibu, jangan memulai lagi dari blank project, tapi carilah filenya. Di mana nyari filenya? Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan bisa lihat ini yang saya blok ya. Nah, itu harus kita ketahui di mana kita nyimpan datanya. Yang paling umum itu di dokumen. Kalau seperti saya, C, user, kemudian Sihar ada dokumen, lalu ini namanya project UNP1. Nanti kalau ini sudah kita save Bapak Ibu, kalau kita buka di user, di dokumen, ini akan terbuka filenya. Di sana tersedia filenya. Lambang filenya itu seperti lambang arus atau lambang kilat Bapak Ibu ya. Itu lambang file dari, atau seperti yang di atas inilah. Mirip-mirip cuman ada bedanya nanti dikit. Ya, seperti lambang yang di project ini. Baik, kalau sudah, oke kan Bapak Ibu? Semua ada link yang di sini Bapak Ibu? File name-nya ada tertulis semua? Ada, Pak. Ada, Pak. Kalau nggak ada, itu yang saya katakan tadi berarti installnya belum sempurna. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah muncul di sini, itu berarti installnya sempurna. Silakan di-okekan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu. Nah, rata-rata laptop kalau seperti punya saya yang sudah dibeli sekitar 5 tahun yang lalu itu paling 2 RAM-nya ya, 2 giga RAM-nya. Tapi ini saya update menjadi 8 giga supaya Envivo saya bisa berjalan lancar. Pak Sihar? Ya, silakan Bu. Di tempat saya itu harus ada klik next itu, Pak. Klik apa Bu tadi? Kan tadi sudah ada itunya, project title-nya, file name-nya sudah ada. Tapi di bawahnya tidak langsung oke, Pak. Ada menu cancel, ada menu next. Coba next kan, Bu? Next, sudah. Baru ada itu, Pak, create project. Berarti saya klik create project berarti ya, Pak ya? Iya, coba Bu. Kalau seperti punya saya tadi blank project ya? Iya, kalau saya di sini itu, Pak, new project. Tapi tampilannya tadi sama, Bu? Sama, di Pak. Awal sama. Coba Bu, new project nggak apa-apa. Bentar, Pak. Auto save the project itu ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, klik aja Bu. Sudah Pak? Sudah? Sudah sama tampilannya seperti punya saya, screen saya? Skip. Oke. Sudah. Sudah ya? Oke. Baik Bapak Ibu, kalau seperti ini kan ada ini yang besar layar yang customer hub ini bisa kita tutup Bapak Ibu. Jadi apapun file yang kita buka dari sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini akan selalu terbuka dalam layar lebarnya. Ya, tapi nanti setiap file yang kita buka di sini akan muncul. Jadi di sini kan sementara satu tab namanya Quick Start Step. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi nanti setiap file yang lain kita buka, dia akan buka lagi tab di sampingnya. Jadi ini kadang-kadang kalau sampai banyak sekali nanti menjadi sangat bertumpuk. Ini lebih bagus kita tutup. Nah, kalau kita close, kita tutup dia yang tanda centang, maka dia akan kosong seperti ini.
Oke, baik Bapak Ibu, semuanya sudah pada posisi seperti punya saya? Sudah. Oke, sudah semuanya ya? Ah, Oke, baik Bapak Ibu, apakah data-data latihan juga yang di folder Bapak Ibu sudah download? Seperti yang kalau nggak salah kemarin ada materi hari 1, materi hari 2. Mungkin dalam satu WinRAR Bapak Ibu. Nah, kalau data Bapak Ibu setelah di-download, harus disajikan dalam bentuk folder biasa Bapak Ibu. Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu datanya masih dalam bentuk folder WinRAR, itu nanti tidak bisa dibaca oleh NVivo. Maka Bapak Ibu harus buat itu menjadi bentuk folder biasa. Caranya WinRAR yang seperti ini silakan diklik kanan, lalu diekstrak here Bapak Ibu. Coba dilihat di screen saya. Kalau Bapak Ibu sudah mendownload datanya, silakan diekstrak dulu, dirubah dulu menjadi folder biasa. Kalau sudah dalam bentuk folder biasa, baru nanti bisa dibaca oleh NVivo. Caranya klik kanan, ekstrak here. Coba Bapak Ibu, kecuali kalau sudah disajikan dalam bentuk folder biasa, ya nggak perlu lagi ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang NVivo nggak bisa membaca dalam bentuk WinRAR atau WinZip. Dia harus dikeluarkan dalam bentuk folder biasa. Silakan Bapak Ibu. Baik, sudah semua Bapak Ibu? Masih ada yang belum? Oke. Bapak Ibu, bagi yang sudah, sembari kita lihat ya Bapak Ibu, di sebelah kiri dari NVivo kita, jadi silakan dibuka NVivo-nya kembali. Di situ ada data, lalu di bawahnya ada files, ada file classification, lalu ada eksternal. Nah, kita coba input data di sini Bapak Ibu ya. Nah, karena data kita, saya buka yang hari pertama, ada file audio, Excel, PDF, research gap, ada sentiment analysis, ada video, ada word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 folder ya. Coba kita input semuanya. Kan kita gunakan data-data itu untuk latihan kita pada hari ini. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Di files, di bagian files, silakan diklik kanan, Di situ ada muncul new folder. Bisa ya Bapak Ibu? Ada new folder. Jadi ini caranya sama. Kita membuat folder aja dulu ya. Sarang-sarangnya untuk menginput data-datanya. Nah, yang pertama misalnya kita buat file ada 7 tadi ya. File PDF misalnya. Deskripsi nggak usah kita isi, okekan saja. Nah, di sini Bapak Ibu, di bagian kiri sudah muncul file PDF. Saya klik lagi file, new folder lagi. Saya buat misalnya file audio. Nah, saya buat lagi folder yang ketiga. Ini new folder, saya buat misalnya file video. Lalu saya buat lagi yang berikutnya new folder. Ini adalah file tadi ada ResearchGap. Kemudian ada lagi file new folder lagi, Bapak Ibu klik kanan. Ada file Microsoft Word. Kemudian ada lagi file Excel. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu lagi yang ketinggalan. Buat sentiment analysis. File sentiment analysis.
Oke. Silakan dibuat ya Bapak Ibu. Ada 7 folder yang akan kita input datanya. Jadi ini seperti membuat sarangnya dulu, membuat tempat filenya. Nah, kenapa kita buat berbeda dulu pada latihan ini tempat-tempatnya? Karena memang seperti Excel, itu cara menginput datanya nggak sama dengan file-file yang lain. Nah, ini baru kita memasukkan data dari internal. Sekaligus nanti setelah ini, baru kita masukkan data dari eksternal. Silakan Bapak Ibu dibuat dulu 7 foldernya. Sudah Bapak Ibu dibuat semua foldernya? Ada 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah Pak. Sudah ya. Oke. Yang lain-lain bagaimana Bapak Ibu? Teman-teman yang lain? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita masukin dulu. Jadi di antara 7 file ini Bapak Ibu, semuanya cara memasukkannya sama kecuali Excel. Kecuali Excel ya. Yuk. Bapak Ibu coba kita mulai dari audio. Pertama adalah klik kanan, lalu import file. Klik kanan, lalu import file. Oke. Lalu silakan cari folder di mana data kita nyimpannya. Data latihan kita. Buka folder di mana kita menyimpan datanya. Ya, kalau seperti saya, sorry. Kita dalam satu folder, misalnya file audio hanya satu di situ ya, biar nggak terlalu berat Bapak Ibu. Kita bisa klik file audionya, tips gaya mengajar tertulis di sana. Lalu setelah itu open di kanan bawah. Tapi klik dulu ya Bapak Ibu, jangan tidak diklik. Diklik dulu baru open. Setelah kita open, silakan klik import. Nah, maka dia akan berproses Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri bawah, nanti di situ akan ada bergerak garis menunjukkan prosesnya sedang berjalan. Biasanya memang kalau file audio dan video kan termasuk kategori yang berat. Butuh waktu beberapa detik Bapak Ibu baru dia selesai. Nah, kalau muncul seperti ini dijawab oke. Kalau muncul seperti ini Bapak Ibu dijawab oke. Silakan klik oke. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada kendala silakan diinformasikan ya. Kalau sudah berhasil kelihatan di sini Bapak Ibu. Kalau sudah berhasil kelihatan di sini ada tips gaya mengajar. Ini sudah masuk datanya. Nah, kita masih tahapan nginput data ya Bapak Ibu ya. Oke, hal yang sama untuk Microsoft Word sampai dengan video. Excel kita lompat dulu Bapak Ibu ya. Yang Excel kita lompat dulu. Coba yang Microsoft Word sekarang, klik kanan, import file lagi. Klik kanan, import file. Lalu silakan dicari materinya. Yang Microsoft Word. Di situ ada 6 Bapak Ibu. Silakan diblok saja semuanya. Silakan diblok. 6 file tersebut silakan diblok. Setelah diblok silakan di open. Maka klik import, maka datanya juga akan masuk. Silakan Bapak Ibu. Oke, setelah itu silakan dilanjutkan dengan yang PDF Bapak Ibu. Klik kanan lagi PDF. Cuman PDF ini nanti ada 2 kelompok data. Kita pakai yang bahasa Inggris. Oke, yang PDF Bapak Ibu di sana ada 2. Oh, tinggal 1 folder. Udah saya keluarin yang bahasa Indonesia ya. Nah, silakan ini diblok aja semuanya. Diblok semuanya. Setelah diblok silakan di open. Lalu di import. Sama caranya Bapak Ibu ya. Halo, boleh.
Setelah itu Ibu buat folder-folder ya, Bu? Folder-folder sudah tadi, Pak. Oh, sudah ya. Baik. Sudah. Kalau cara memasukkan sudah bisa ya, Bu? Sembari ya jalan, saya juga masukin ya. Iya, iya, terus, Pak. Ya, Kak. File yang ResearchGap, karena ini caranya sama, jadi saya kira Bapak Ibu sudah bisa ya. Klik kanan, import file. Ini saya ambil yang ResearchGap. Oke, saya blok semuanya. Oke, saya open. Import. Maka dia akan masuk. Ini nanti untuk contoh-contoh kita coba mengolah data untuk melihat apa research gap dari artikel itu tersebut, dari kumpulan artikel tersebut ya. Sentiment analysis juga silakan klik kanan, import file. Oke, di open, lalu import. Oke, lalu punya saya yang video. Import file. Silakan di open, lalu diimport. Oke, sedang berproses. Semuanya sudah kecuali yang Excel. Setelah ini kita Excel Bapak Ibu, kalau sudah selesai semuanya. Oke, Bapak Ibu sudah semuanya. Kalau muncul begini diokekan. Biar kita masuk yang Excel. Bu Hamda sudah, Bu? Bisa dikejar? Iya, Pak. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, yuk sama-sama. Kalau memasukkan Excel sedikit berbeda caranya. Bisa diklik dulu Excel-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di atas ada tulisan import, ada file, home, import, create, explore, dan share. Bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ada tulisan import. Nah, ini yang di bawahnya yang seperti gambar laci itu, gambar files. Nah, itu sama dengan yang klik kanan tadi kalau di file audio, di file PDF, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa juga kita masukkan dari file yang seperti ini ya, yang saya tunjukkan di slide. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri ada Encapture, di sebelah kanannya ada Excel, ada text file, CSV, ada SurveyMonkey kalau bikin kuesioner dan lain sebagainya, ada SPSS, sampai dengan ke kanan. Ini artinya Bapak Ibu, kalau data-datanya dalam bentuk seperti file-file yang kita lihat ini, Bapak Ibu, maka itu tidak bisa klik kanan insert seperti yang tadi. Semua harus dari aplikasinya masuk. Contoh misalnya Bapak Ibu ya, kita mau import begini, kita harus klik Excel.
Silakan Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi, pastikan dulu kursor kita sudah mengklik folder Excel. Nah, di folder Excel-nya diklik dulu, baru kita dari atas import, kemudian klik Excel. Import Excel. Ya, kemudian cari filenya Bapak Ibu di folder masing-masing. Hanya satu di situ contohnya book 1, silakan diklik lalu di open. Seperti biasa, kita tunggu. Kalau muncul seperti ini Bapak Ibu di next kan. Kalau muncul seperti ini di next kan. Setelah di next kan Bapak Ibu, kita menunggu ada prosesnya. Di next kan lagi sampai 4 kali ini di next-nya. Setelah 4 kali baru finish. Kalau sudah di close, maka filenya sudah ada di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau dia terbuka seperti punya saya, ditutup saja ya, karena ini layar lebarnya. Nanti setiap kita klik di sebelah kiri, dia akan muncul sebelah kanan ya. Kita masih di tahapan import datanya dulu. Oke, Bapak Ibu. Sudah sampai semua di input data sampai dengan Excel?